Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Di hadapan saya sudah ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Saurip Kadi, seorang jenderal pemikir yang pada 98 yang lalu termasuk salah satu di antara perwira menengah yang diberikan tugas untuk mereformasi peran serta TNI di dalam Republik Indonesia. Saya kira sudah banyak kita baca buku-buku beliau. Di antara buku yang cukup fenomenal adalah buku tentang menata ulang sistem demokrasi di Indonesia. Beliau jenderal yang selain jenderal pemikir, beliau juga seorang yang sangat merakyat, pernah mendampingi beberapa peristiwa heroik seperti peristiwa Mesuji. Beliau adalah pendamping advokasinya, dan juga peristiwa yang terbaru saya kira peristiwa yang ada di apartemen Cempaka. Mudah-mudahan beliau nanti bisa meralatnya. Jadi, Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang selama ini kita tahu bahwa Jenderal Saurip adalah sosok yang cukup dekat dengan rakyat, karena TNI lahir dari rakyat. Nah, peran demokrasi saat ini, bagaimana pandangan Pak Saurip sebagai perwira tinggi TNI, walaupun sudah purnawirawan, saya kira masih sangat familiar di mata para aktivis dan para penggerak demokrasi. Silakan Jenderal. Ya, sebetulnya saya juga sama seperti perwira tinggi lainnya. Barangkali perbedaannya adalah karena saya sudah mengingatkan sejak awal tentang sistem kenegaraan yang amburadul, sistem kenegaraan yang tidak sistemik dan tidak konstitutif, sehingga siapapun yang mengawaki sistem niscaya akan larut di dalam sistem yang koruptif. Sistem yang amburadul tidak mungkin mampu menyaring tokoh-tokoh yang buruk dari awal. Bahkan sebaliknya, karena artikulasi, karena manipulasi, sehingga tokoh buruk pun bisa tampil ke atas. Itu yang menjadi kepedulian saya. Kebetulan saya anak petani dan juga anak nelayan, sehingga saya tahu bahwa saudara-saudara kita dari dulu belum merasakan manfaat keberadaan negara. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, belakangan ini negara sudah turning point kembali ke niat ingsun, nawaitu didirikannya negara, walaupun di sana sini masih banyak compang-camping yang perlu diperbaiki. Tentu ada begitu banyak hambatan kan, Jenderal. Ada hambatan sistemik yang saya rasa sekarang kita merasakan sistem kita yang terasa amburadul, gitu kan. Ya. Kata Prof. Mahfud mengatakan orang yang sebaik apapun, sebaik malaikat, ketika masuk sistem itu bisa menjadi iblis atau menjadi setan. Nah, hambatan-hambatan sistemik yang kira-kira Jenderal rasakan saat ini apa? Ya, yang pasti secara filsafati, karena sampai hari ini bangsa ini masih menjadi penduduk Sodom dan Gomora sebagaimana diceritakan di dalam surat Nabi Lut. Yang saya maksudkan, ketika laki-laki kemudian menyenangi laki-laki, pasangannya malah laki-laki, ini jelas menyalahi kodrat, menyalahi hukum alam.
Begitu juga di dalam pengaturan negara. Ketika mengatur negara, sistem yang dipilih tidak menggunakan pasangan dari yang dipilihnya. Saya ambil contoh yang paling gampang. Dalam sistem presidensial, di mana rakyat memilih pemimpin itu langsung, kemudian DPR-nya kok wakil partai, pasangan pada presidensial, maka DPR mutlak adalah wakil rakyat. Maka di negara manapun ini adalah akal sehat dan universal common sense. Kalau presidensial, maka di DPR tidak ada suara partai. Dari mana asal usul kekuasaan yang dimiliki oleh partai? Kalau rakyat milihnya langsung wakil rakyat, wakilnya rakyat, anggota DPR sebagai wakil rakyat. Nah, kalau di kita kemudian anggota DPR boleh memilih partai, boleh memilih orang. Ini tidak ada ketegasan jenis kelamin. Nah, wakil rakyat di DPR itu, saya ulangi ya, di DPR itu bisa menjadi wakil partai manakala dalam sistem parlementer. Mengapa? Karena Perdana Menterinya itu dipilih oleh partai melalui DPR, wakil-wakil partai di DPR. Rakyat dalam pemilunya memilihnya partai, maka DPR-nya juga wakil partai. Ini beda mazhab, beda pasangan. Begitu juga kalau kita memilih negara demokrasi, maka negara dan pemerintah harus dipilah atau dipisah, sehingga kelemahan pemerintah tidak sama dengan kelemahan negara. Nah, kita ini disebut demokrasi, tetapi belum ada ketegasan untuk memilah dan memisah antara kepala negara dan kepala pemerintah. Dan masih banyak lagi. Karena apa? Karena undang-undang dasarnya belum ber-DNA Pancasila. Undang-undang dasarnya itu semrawut. Undang-undang dasarnya waktu dirombak, waktu diamandemen, tidak melalui proses switching of mindset, tidak melalui proses perubahan platform negara dari negara otoriter selama Orde Baru menjadi negara demokrasi. Ini kekacauan sistem. Jadi betul, siapapun yang masuk di dalam sistem yang kacau, maka ia akan menjadi bagian dari kekacauan itu. Termasuk kekacauan kultural ya? Iya, tidak peduli siapapun. Saya ambil contoh di lingkungan keamanan. Dimanapun yang namanya keamanan adalah output dari sistem sipil. Saya ulangi, dalam negara demokrasi keamanan adalah output dari sistem sipil, bukan produk dari aparat keamanan. Yang terjadi ketika selama Orde Baru keamanan adalah dianggap produk dari ABRI, TNI dan polisi, ketika diubah menjadi demokrasi, yang terjadi TNI dan polisi sudah dipisah. Konsep awalnya, kebetulan saya tidak bermaksud ria, adalah salah satu perumus konsep reformasi ABRI, itu polisi adalah bagian dari sipil. Dan polisi adalah bagian dari law and justice system. Awalnya
polisi itu di bawah Dephan dulu, nantinya akan bergeser ke Depdagri, dan pada saatnya kelak akan di bawah Depkumham. Yang terjadi di tengah jalan, reformasi ABRI berubah, polisi justru di bawah presiden. Artinya hari ini yang namanya polisi tak lebih tak bukan adalah pengganti angkatan darat di zaman Orde Baru. Artinya sama ya. aja dong dengan Orde Baru waktu itu, cuma diganti peran saja. Iya. Waktu itu ABRI, perannya polisi gitu. Iya. Konteksnya adalah yang mendasar adalah filsafatnya. Kalau keamanan itu dianggap sebagai produk dari sistem sipil, maka kalau terjadi masalah keamanan harus diselesaikan oleh sipil, oleh aparatur sipil dengan cara-cara sipil, termasuk di dalamnya polisi. Tetapi kalau sistem sipil sudah tidak memungkinkan, dalam arti dipastikan akan gagal, maka saat itu juga harus dialihkan menjadi tugas TNI. Yang terjadi di kita, polisi mempunyai tugas untuk menyelesaikan keamanan dalam negeri, termasuk dalam menghadapi kombatan, dalam menghadapi pemberontak yang bersenjata. Ini adalah kesalahan sistem, bukan salah polisinya, bukan salah TNI-nya. Akibatnya pada tugas-tugas yang kita ketahui bersama, ketika polisi meminta bantuan ke TNI untuk tampil menangani masalah keamanan dalam negeri, yang terjadi otomatis akan jatuh korban, dan jatuh korban, karena masalah keamanan ditangani dari perencanaan sampai paripurna oleh satu lembaga, yaitu TNI saja, belum tentu tidak jatuh korban. Apalagi sudah kacau baru diundang untuk menangani, dipastikan akan banyak jatuh korban. Maka yang menjadi korban tidak lain tidak bukan adalah prajurit TNI. Ini bukan kesalahannya polisi, tetapi ini kesalahan sistem. Oke, saya kira lebih kepada sistem kita sepakat ya, Jenderal. Tetapi tentu ada hambatan-hambatan politis ketika kita kemudian berbicara dengan DPR, bicara dengan ketua-ketua partai gitu kan. Kan tinggal ada kemauan apa tidak kan gitu. Kalau ada kemauan, saya rasa 9 partai ini kan 9 ketua, tinggal mereka kumpul, kita harus bertekad memperbaiki sistem ini kan. Kelihatannya tidak ada niat atau gimana nih kira-kira, Jenderal? Sebetulnya kemauan untuk memperbaiki ini untuk era sekarang itu nyata, karena Republik hari ini pun sudah turning point, sudah kembali ke nawaitu dan tujuan. Orang tua kita membentuk NKRI, di mana kita tahu bersama selama ini ada dosa turunan karena lahir dari keluarga miskin. Nah, dulu yang sekolah hanya anak orang kaya, sekolah itu menggunakan biaya APBN, sekarang semua anak sudah sekolah. Dulu biaya APBN untuk kesehatan hanya dinikmati orang kaya, sekarang rakyat kecil pun sudah dirawat, sudah diopeni oleh rumah sakit. Artinya kita harus jujur akui ada perubahan, tetapi itu perubahan yang bersifat pada tingkat cabang. Bahkan belum pada tubuh, apalagi akar. Perubahan pada akar adalah perubahan pada undang-undang dasar. Kedepan kalau negara ini mau baik, maka undang-undang dasar harus diamandemen kembali sehingga ber-DNA Pancasila. Kewajiban untuk merumuskan undang-undang dasar yang lebih sempurna
telah diamanatkan oleh Bung Karno mewakili para pendiri Republik lainnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPPKI saat peresmian atau pengesahan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, tanpa perubahan alat, tanpa perubahan hukum dasar, yaitu pasal-pasal batang tubuh yang diatur sebagai elaborasi, sebagai terjemahan dari Pancasila, maka Republik akan terus amburadul, Republik akan terus terjadi turbulensi elit bermasalah, sebagaimana yang kita rasakan, kita alami, kita hadapi sejak reformasi hingga saat ini. Ya, terus tadi menarik tuh, Jenderal. Pada masa Orde Baru, rumah sakit belum dinikmati oleh orang-orang miskin dan lain sebagainya. Pendidikan juga demikian. Nah, setelah reformasi kan biaya pendidikan sesuai Undang-Undang Dasar 45 20%. Rumah sakit sebagaimana amanat undang-undang juga rakyat miskin juga kena berdampak baik lah, kira-kira begitu. Nah, cuman hambatan-hambatan ekonomi saat ini kan masih terus juga tidak berujung sembuh di Republik ini. Nah, yang saya tahu Jenderal Saurip ini dari tahun 94-95 beliau itu sudah sangat luar biasa menulis karya tulis di TNI Angkatan Darat waktu itu, di sekolah staf dan komando ABRI waktu itu. Beliau itu Pak Saurip itu sudah berani mengemukakan pendapat sistem konglomerasi di kita yang banyak menyalahi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya. Mungkin Jenderal bisa memberikan sedikit ulasan gitu. Ya. Sesungguhnya peluang emas justru ada di hadapan kita kalau saja pemerintah atau partai atau siapapun yang peduli terhadap negeri ini untuk menyusun rancangan amandemen kelima Undang-Undang Dasar yang ber-DNA Pancasila, kemudian ditawarkan di dalam pemilu sebagai kontrak sosial oleh calon presiden yang memang mempunyai kesamaan paham bahwa sumber masalah negeri ini bukan pada manusianya, tetapi pada sistemnya. Kita tahu bahwa oligarki kekuasaan hari ini, yaitu cengkeraman kekuatan kapital terkhusus papan atas kepada kekuasaan, baik itu eksekutif, baik itu yudikatif maupun legislatif, sangat kuat. Ya. Itu semua adalah residu masa lampau. Kekuasaan dicengkeram oleh kekuatan kapital adalah sebagai output dari penguasaan sumber daya alam, output dari sebuah kekuatan kapital oleh sekelompok orang, dan itu adalah alami, tidak bisa mungkin dielakkan. Maka mestinya yang paling gampang, dan ini sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Pak Jokowi, yaitu janji reformasi agraria. Karena tanpa distribusi kekuatan kapital, tanpa distribusi sumber alam, tanpa distribusi alat produksi, mustahil oligarki bisa dieliminasi, apalagi dihentikan. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi Pak Jokowi untuk membuktikan janjinya bahwa dulu saat kampanye beliau berkeinginan untuk melakukan reformasi agraria. Saya ambil contoh
dalam hal pemberian kredit untuk kapal, saya anak nelayan, itu apa sih susahnya kalau sebagian juga diperuntukkan bagi ABK-nya. Jadi ABK ia juga bekerja yang mendapat upah, tetapi dia juga sebagai pemilik modal, pemilik kapal. Begitu juga tentang tanah. Bagaimana mungkin tidak ada ketimpangan sosial kalau ada satu orang dalam wadah PT punya 5 juta hektar, sementara orang-orang yang lebih dulu tinggal di situ, bahkan kuburan buyut mbah dan orang tuanya ada di situ, harus diusir atas nama lisensi yang baru kemarin sore diterbitkan oleh pemerintah. Ini sangat menyakiti hati orang kecil. Ini adalah dosa turunan karena mereka terlahir dari orang miskin. Ini yang harus segera dihentikan. Ya. Disitulah saya kira pentingnya ekonomi Pancasila ya, yang berkeadilan, yang penuh dengan kejujuran. Tetapi itu nampaknya hanya sebatas slogan saja, Jenderal. Nah, kemudian Jenderal Saurip ini dengan beberapa jenderal yang lain, termasuk Pak SBY, itu merumuskan reformasi TNI udah luar biasa. Kembali ke supremasi sipil. Kemudian tadi disebut bagaimana polisi juga menjadi bagian dari reformasi sipil, itu ternyata juga tidak terjadi. Lagi-lagi rakyat yang menderita, rakyat yang katakanlah keamanan, dulu ada security approach zaman Orde Baru, sekarang polisi approach gitu kan. Jadi saya kira ini perlu ada penyelarasan, penyeimbangan. Nah, kalau rakyat kalau DPR itu kan sebenarnya peran fungsinya sebagai check and balances pada eksekutif. Tapi nampaknya juga kalau pemerintahnya, eksekutifnya bilang A, DPR-nya juga A juga gitu. Jadi tidak ada check and balances lagi gitu, Jenderal. Menurut pengamatan Jenderal Saurip gimana? Ya, kebetulan bukan lagi pengamatan, tetapi saya sendiri tahun 94-95, ini bukunya, saya sudah menulis beberapa hal yang sekarang menjadi kenyataan. Saya ambil contoh di dalam menyoroti masalah sistem politik yang tidak aspiratif, sudah saya tegaskan bahwa bla 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 tentang sistem politik yang tidak aspiratif. Maka pada hakikatnya upaya tersebut adalah penggembosan atau pembusukan dari dalam yang sebetulnya tinggal menunggu kapan sistem politik tersebut akan ambruk. Ini buktinya. Saya juga sudah menulis tentang ketidakadilan dalam distribusi kekayaan alam. Sudah saya sebutkan. Tingginya JNP dan JDP tidak bisa mewakili keadaan nyata di lapangan karena kesenjangan yang begitu tinggi antara si kaya dan si miskin justru makin menganga. Rakyat kecil dan golongan menengah begitu sulitnya mendapat kredit, sementara kredit dalam skala triliun dengan mudahnya diperoleh oleh konglomerat dan kemudian muncul berbagai isu kredit bermasalah. Tidak kurang dari 80% sumber keuangan negara yang tersimpan dalam bank-bank pemerintah saat ini hanya dikuasai dan dinikmati oleh 20 konglomerat. Itu Jadi tahun 94. mohon maaf, bukan sekarang saya bicara tentang kesenjangan. Tahun 95 di dalam buku saya, Taskap saya Sesko Abri, sudah saya tulis. Nah, konteksnya adalah
Tidak ada kata lain ke depan kecuali kita berangkat dari perbaikan sistem bernegara dulu. Selama ini karena sistemnya belum napak bumi, masih di awang-awang, maka penguasa akhirnya menggunakan alat atau tool dari ideologi lain, kemudian disestempel dengan nama Pancasila. Kami juga tahu, kita semua merasakan, beruntung sudah ada amandemen, tetapi di dalamnya justru terjadi kesemerawutan. Contoh yang paling gampang adalah hak berserikat. Memang betul, Undang-Undang Dasar sudah menjamin hak berserikat, dan Undang-Undang Dasar hasil amandemen sudah menyebut tentang partai dan pemilu. Undang-Undang Dasar yang asli tidak menyebut, tidak mengatur tentang pemilu dan partai. Di Undang-Undang Dasar hasil amandemen sudah disebut, walaupun pengaturannya secara garis besar belum begitu jelas, masih belum napak bumi dengan kokoh. Akibatnya undang-undang turunannya seperti kita lihat, kemudian menempatkan yang namanya presidensial threshold dan parliamentary threshold. Parliamentary threshold itu manakala sistem yang kita gunakan adalah parlementer. Ya. Kalau presidensial threshold itu digunakan manakala sistem yang dianut campuran, seperti halnya Prancis dan beberapa negara. Di dalam memilih presiden menggunakan sistem atau pemilu presidensial atau pemilu langsung, di mana rakyat memilih tanda gambar calon presiden, tetapi dalam membentuk pemerintahan menggunakan sistem pemilu parlementer. Sehingga di sana diperlukan namanya presidensial threshold. Mengapa? Ada logika politik yang mengiringinya. Karena kalau saja Perdana Menteri jatuh karena mosi tidak percaya, maka kepala negara mempunyai akses ke DPR, mempunyai akses ke partai yang dulu mencalonkan, sehingga negara tidak perlu menghadapi vacuum of power karena pemerintahan bubar, segera bisa diatasi. Kalau tidak punya presidensial threshold, bagaimana legitimasi presiden saat Perdana Menteri jatuh? Nah, kalau di Indonesia pilihannya presidensial, maka mestinya tidak boleh ada presidensial threshold. Jadi maka iya, begitu juga DPR tidak boleh ada yang namanya parliamentary threshold. Loh, kalau begitu nanti peserta pemilu capres itu banyak. Ada cara yang dibatasi, jangan hak asasi manusia untuk membentuk partai, untuk berserikat. Hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih, bukan. Tetapi yang dibatasi adalah partai-partai ini diberi syarat yang berat agar yang ikut pemilu capres, pilpres itu tidak terlalu banyak. Contoh di Amerika, partai lebih dari 60, tetapi yang ikut pemilu capres adalah hanya 2. Begitu juga di tempat-tempat lain yang menggunakan sistem presidensial. Artinya
hak primer warga negara tidak dilanggar oleh undang-undang. Jadi bukan kemudian menggunakan presidensial threshold, syarat partai untuk ikut pemilu pilpres itu yang diperberat. Jangan ngarang lagi karena sudah ada contoh di negara lain. Jangan menggunakan ala Indonesia dicap Pancasila padahal tanpa akal sehat. Elit yang merumuskan gagasan itu walaupun terjadi krisis niscaya sudah berkecukupan, tetapi yang menanggung resiko akibat krisis nasional, fakta membuktikan baik 65 maupun kemarin 98 adalah rakyat kecil, bukan sang elit. Terima kasih. Ya, saya kira kita sudah menikmati pencerahan dari Jenderal Saurip. Kita minta closing statement untuk kita dengarkan bersama. Silakan Jenderal. Ya, kita memang wajib menghargai jasa para pendahulu kita. Tetapi pendahulu kita yang sudah sangat luar biasa bisa menghadirkan, bisa mewujudkan, mendirikan republik ini, amanahnya harus kita laksanakan. Jangan sampai karena undang-undang dasar yang dibikin dengan tergesa-gesa, bahkan disebut adalah undang-undang dasar kilat, itu kemudian didewakan, apalagi diberhalakan, seolah-olah sesuatu yang tidak boleh diutik seperti zamannya Orde Baru. Mengapa? Karena beliau-beliau itu sudah di surga sana. Yang menanggung resiko adalah kita-kita ini. Apakah kurang dengan 2 kali terjadi krisis nasional itu? Kurang lagi sehingga perlu krisis yang ketiga, keempat. Maka marilah kita tetap menghargai orang tua, tetapi kita harus bisa mengemban amanah dalam bukti apa? Kita bisa mempertahankan negeri ini menggunakan cara-cara kekinian. Jangan bicara seolah-olah bikinan orang tua itu sudah final. Sekali lagi, beliau-beliau yang sudah di surga juga tidak ingin membelenggu kita-kita ini. Mari kita ubah aturan main bernegara ini sesuai dengan zamannya. Terima kasih. Saya kira cukup jelas, cukup lugas penjelasan Jenderal TNI Purnawirawan Saurip Kadi bahwa begitu banyak hambatan-hambatan kita di dalam bernegara saat ini. Ada hambatan ekonomi, hambatan struktural, hambatan sistemik, dan yang paling luar biasa adalah hambatan kita di dalam berdemokrasi. Saya kira kita saat ini harus sama-sama berjuang untuk merontokkan pagar-pagar yang bilangnya demokrasi, tetapi sejatinya dia tidak demokrasi. Ya. Oleh karena itu, peran amandemen Undang-Undang Dasar 45 ke 5 yang untuk menguatkan posisi rakyat di dalam bernegara itu harus kita dukung. Terutama kita mesti mendukung parlemen threshold 0% yang sejatinya itu adalah melawan kodrat demokrasi Pancasila. Demikian Jenderal Saurip, terima kasih atas segala upayanya, pencerahannya di dalam menarasikan, mendiskusikan, dan meliterasikan peran demokrasi Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara menjadi Indonesia yang lebih baik. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk para pemirsa minum selalu S5.